Saya udah selesai loh tadi. Astaga. Pantes saya nanya kok nggak ada yang jawab, saya pikir. Ya sudah, sebentar ya. Saya ngambil napas dulu. Saya sudah selesai. Sebentar. Ya baik ya. Nah, saya sudah ngambil napas ya. Ya, ini kombinasi linier ya. Jadi siapa? Salsa. Salsabila mana? Salsabila perwakilan kelas. Oke. Iya Pak, maaf Pak, mic-nya tidak bisa. Ya, nanti kalau seandainya kayak gitu lagi, kamu nelpon aja ya, gak apa-apa. Soalnya saya itu nggak ngecek HP, gitu ya, nggak ngecek chat gitu ya, karena kalau lagi ngajar saya fokus ngajar gitu ya. Jadi kalau memang nanti saya keluar lagi nggak apa-apa, kamu saya izinkan untuk nelpon ya, biar saya tahu gitu ya kalau memang keluar gitu ya. Baik Pak. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi kombinasi linear. Ya, seperti saya katakan tadi ya.
kita bisa menggunakan kombinasi linear ya, dari cara seperti ini, berikut ini. Nah ya, jadi kalau misalnya kita mau menyelesaikan persamaan ini, ya selain kita bisa mengalihkan secara langsung, kita bisa menyelesaikan kombinasi linear. Anggap aja ini A, ini X ya. Maka untuk menyelesaikannya adalah tadi X1 dikalikan dengan apa? Kolom 1 pada matriks A, ditambah X2 dikalikan dengan kolom 2 pada matriks A, dan seterusnya. Berarti kalau kita lihat di atas ini, berarti 2 minus 1, berarti kalau kita lihat di atas ini ya, itu adalah 2 dikalikan dengan apa? Minus 1, 1, 2, ditambah dengan minus 1, ya, dikalikan dengan 3, 2, 1, dan seterusnya. Ya, nah, maka hasilnya ya akan sama. Baik kalian mengalihkan secara langsung ya, maupun kalian menggunakan kombinasi linear seperti ini. Oke ya, paham ya? Nah, begitupun yang contoh di sebelahnya ya. Mau kalian mengalihkan langsung, mau kalian menggunakan kombinasi linear, hasilnya akan sama. Ya. Oke, selanjutnya. Ekspansi baris dan kolom. Ya, sebentar ya. Ya, selanjutnya ada ekspansi baris dan kolom ya. Ekspansi baris dan kolom ini adalah cara lain ya dalam dalam mencari hasil perkalian dengan kombinasi linear ya. Kalau saya punya matriks AB ya, saya bisa mengalihkan secara langsung atau ekspansi kolom. Caranya seperti apa? Ekspansi kolom itu adalah dengan rumus ini, yakni kolom 1 kali dengan baris 1, kolom 2 kali dengan baris kedua, tambah kolom 3 kali dengan baris 3, dan seterusnya. Ya, jadi caranya kita pisah dulu. Matriks yang pertama ini kita pisah kolomnya. Ya, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Matriks kedua kita pisah barisnya. Ini baris pertama, ini baris kedua. Terus selanjutnya gimana Pak? Ya sudah, ikutin aja rumus ini. Ya, berarti kolom 1 kali dengan baris 1 ditambah dengan kolom 2 kali dengan baris kedua. Ya udah, tinggal kalikan saja, selesaikan, maka hasilnya sama gitu ya. Baik kalian mengalihkan secara langsung ya, maupun kalian menggunakan ekspansi baris dan kolom ini ya. Ya, ini adalah bentuk matriks untuk SPL ya. Jadi kalau kemarin ya kita bisa menggunakan matriks dalam menyelesaikan untuk mencari solusi ini ya, mencari solusi X1 berapa, X2 berapa ya, dengan menuliskan entry-entrynya. Maka ada nanti saatnya ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan mencari nilai X ini dengan cara yang baru ya. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini, yakni dengan cara kita mencari berapa nilai X-nya melalui bentuk dari matriks untuk SPL ini ya. Nah, caranya seperti apa? Yaitu nanti akan dibahas nanti. Tapi yang pasti bentuk dari matriks untuk SPL itu adalah bentuk umumnya seperti ini ya. Jadi kalau kita punya SPL ya, kita pecah ya, dia menjadi suatu matriks A, kemudian menjadi suatu matriks kolom X, dan kemudian setelah sama dengan adalah B, maka bentuk umumnya adalah AX sama dengan B kecil ya. Nah, selanjutnya adalah transpose ya.
Aduh, sebentar ya, saya lagi ada ini trouble. Ya, selanjutnya ya. Selanjutnya ini ya, ada tulisan saya kan karena saya udah jawab. Transpose ya. Transpose itu gampang sekali ya. Bagaimana mengubah baris menjadi kolom ataupun kolom menjadi baris, itu namanya transpose. Contoh ya, saya punya matriks A ya. Saya transposkan, maka saya mengubah nih baris ini menjadi kolom ya, ini menjadi kolom ya. Baris ini menjadi kolom dan seterusnya ya. Ataupun sebaliknya ya, mengubah kolom menjadi baris ya. Misalnya nih, kolom ini saya ubah menjadi baris gitu ya. Kemudian kolom ini saya ubah menjadi baris gitu ya. Sama ya, yang lainnya matriksnya seperti itu ya. Jadi matriks B transpose, C transpose seperti itu ya. Kemudian matriks D ini, matriks single player tadi ya. Bagaimana cara mengubah transpose? Ya gitu aja gitu ya. Karena cuma satu, maka baris menjadi kolom ataupun kolom menjadi baris tetap seperti itu. Nah, kemudian ya, untuk transpose matriks ya, itu ada kasus khusus ketika apa? Ketika matriksnya berbentuk persegi atau dia memiliki diagonal utama ya, memiliki diagonal utama. Caranya seperti apa? Caranya diagonal utamanya kalian pertahankan ya, kemudian yang berseberangan itu kalian tukar. Ini yang berseberangan nih, 3 dengan minus 2 ditukar posisinya ya, minus 5 dengan 4 ditukar posisinya, 8 dengan 0 ditukar posisinya, maka akan menjadi seperti ini. Inilah transposnya ya. Ini tapi untuk matriks persegi saja gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya trace matrix. Trace matrix itu adalah dilakukan dengan menjumlahkan diagonal utamanya. Ya, syarat trace matrix ya, itu adalah matriksnya harus matriks persegi dan dia dilakukan dengan menjumlahkan diagonal utamanya. Contoh, saya punya matriks A. Berapa sih trace matriksnya? Tinggal tambahin aja A11 tambah A22 tambah A33. Atau saya punya matriks B. Ya, matriks 4 kali 4. Cara trace-nya gimana? Tinggal tambahkan saja diagonal utamanya. Yakni minus 1 tambah dengan 5 tambah dengan 7 tambah dengan 0, 11. Inilah trace matriksnya. Ya. Nah, ini ada beberapa sifat ya, teorema yang berlaku dalam penjumlahan maupun perkalian dengan suatu bilangan real pada pada aljabar, pada matriks gitu ya. Nah, contohnya yang C, kita buktikan yang C. Katanya A dikali dengan matriks BC itu sama dengan matriks AB dikali dengan C. Nah, kita lihat nih. Ya, kita lihat. Nih, kita buktikan. Saya punya matriks A, saya punya matriks B, saya punya matriks C, ya. Saya kalikan dulu AB, kemudian saya kalikan BC. Saya buktikan nih, matriks AB dikali dengan C itu sama nggak dengan matriks A dikali dengan matriks BC. Ya, setelah dicari ternyata sama hasilnya, maka terbukti. Ya, ini pembuktian saja ya, pembuktian dari teorema. Ya, nah kemudian ini ada kasus seperti ini. Saya tadi sempat menyinggung bahwasanya belum tentu AB itu sama dengan BA. Ini contohnya. Saya punya matriks A, saya punya matriks B. Saya kalikan A dikali B dengan B dikali A. Hasilnya sama? Tidak. Ya, beda. Jadi, matriks A dikali matriks B itu belum tentu sama dengan matriks B dikali dengan matriks A. Ada kondisinya sama, Pak? Ada, nanti ya. Nah, ya. Ini matriks 0.
Matriks 0 adalah matriks yang seluruh entry-nya atau seluruh nilainya adalah 0. Ya, seluruh entry-nya atau seluruh nilainya adalah 0, tidak ada yang lain. Itu disebut dengan matriks 0, ya. Nah, kemudian ada consolation law yang gagal. Sebentar. Ya, jadi ada namanya consolation law. Kalau misalnya dalam perhitungan biasa, ya, kalau dalam aljabar biasa, sebentar. Ya, kalau dalam aljabar biasa, kita ketahui ya, kalau misalnya AB sama dengan AC, ya, di mana A-nya itu tidak sama dengan 0, ya, maka B pasti sama dengan C. Contoh, AB AC, A-nya misalnya 2, dikali B sama dengan 2 dikali C. Nah, kita tinggal coret-coret aja nih, ya, maka B sama dengan C. Seharusnya begitu kan? Nah, tapi kalau dalam matriks nggak seperti itu, ya, nggak seperti itu. Kita lihat nih, AB dan C. Saya kalikan nih, AB ternyata sama. A kali B sama dengan A kali C. Hasilnya ada berikut. Nah, kemudian kalau kita mengikuti cara ini, ya, AB sama dengan AC, ya, maka berarti seperti ini, matriks A, matriks B sama dengan matriks A kali matriks C. Kita coret aja nih matriks A. Berarti matriks B sama dengan matriks C kan seharusnya. Kita lihat, B sama enggak dengan C? Enggak. Berarti ini enggak berlaku cara ini atau consolation law ini, ya. Ya. Nah, kemudian ya, jika AB sama dengan 0, paling tidak salah satu faktornya 0. Contoh, AB sama dengan 0. Misalnya nih, A-nya itu adalah 2, B sama dengan 0. Oh, berarti B-nya sama dengan 0 kan? Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Paling tidak salah satunya atau keduanya. A dan B ini dua-duanya 0. Tapi kalau di matriks nggak begitu. Contoh, saya punya matriks A, punya matriks B. Saya kalikan nih matriks A dikali dengan matriks B menghasilkan matriks 0. Ya, atau yang seluruhnya 0. Namun apakah salah satu atau kedua dari A dan B itu adalah 0? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Nah, itu nggak berlaku juga di matriks yang cara seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya adalah matriks identitas. Ya, matriks identitas itu adalah matriks yang seluruh diagonal utamanya itu adalah leading one. Ya, dan selain leading one itu adalah 0. Ini disebut dengan matriks identitas. Ya, kemudian ada nih sifat khusus, ya, unik, ya. Kalau kita mengalihkan suatu matriks dengan matriks identitasnya, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Ataupun sebaliknya, kita mengalihkan suatu matriks identitas dengan matriks, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Ya, ya. Selanjutnya, inverse, ya, inverse. Ini sebenarnya pengantar, ya, pengantar untuk pertemuan minggu selanjutnya, minggu keempat, gitu ya. Inverse nanti kita akan membahas inverse lebih lanjut, jadi pertemuan selanjutnya, ya. Nah, jadi seperti ini, A dikali dengan A inverse-nya itu sama dengan 1, ya. Jadi kalau misalnya saya punya 2 dikalikan dengan 2 minus 1, pangkat minus 1 sama dengan 1, atau 2 dikali dengan 1 per 2 kan sama dengan 1. Ya, kemudian bagaimana di matriks, ya? Kalau di matriks, ya, kalau kita punya AB sama dengan BA sama dengan matriks identitasnya, maka dapat dikatakan A itu invertible atau A ini dapat diinverskan. Invertible, ya. Sementara B ini merupakan inverse dari A, gitu ya. Jadi bukan satu hasilnya tapi matriks identitas. Contoh, saya punya matriks A, punya matriks B. Saya kalikan nih matriks AB dengan BA, hasilnya sama, yakni matriks identitas. Maka dapat dikatakan bahwasanya matriks A ini adalah invertible atau memiliki inverse, dan matriks B ini adalah
inverse dari A. Ya. Nah, ini sifatnya ya. Kita bisa mencari inverse ya. Cara kita mencari inverse adalah dengan determinan. Salah satunya ya. Nanti banyak ya, banyak cara, tapi salah satunya ya. Banyak cara ya, salah satunya dengan determinan. Determinan itu adalah AD min AC. AD min BC. Ya, jadi untuk mencari inverse kita cek dulu AD min BC-nya 0 enggak ya. A dikali D dikurang B kali C ini 0 enggak? Kalau 0 dia tidak memiliki inverse. Kenapa? Karena dalam mencari inverse kita butuh 1 per AD min BC. Ini disebut dengan determinan. Ya. AD min BC ini 1 per. Kalau misalnya AD min BC-nya 0 maka tak terhingga kan? Nah, kemudian ini dikalikan dengan suatu matriks yakni namanya matriks adjoint. Matriks adjoint ini ya cara mencarinya adalah dengan menukar posisi A dan D, ini ditukar nih, posisi D dengan A ditukar, kemudian B dan C kita kasih minus-minus. Ya. Kita kasih minus gitu ya. Minus. Nah, contohnya seperti apa? Ini contohnya ya. Saya punya matriks A, saya cari inverse-nya berapa ya. Cek dulu nih AD min BC. AD-nya 6 kali 2 dikurang dengan 1 kali 5 ya. 12 kurang 7 12 kurang 5, 7 ya. Nah, maka hasilnya adalah 7. 0 enggak? Oh, berarti kita memiliki inverse. Ya sudah, kita tinggal buat matriks adjoint-nya, kemudian kita kalikan antara determinan dengan matriks adjoint-nya. Contoh yang kedua, kita cek AD min BC, berarti min 1 kali dengan min 6 dikurang dengan 3 kali 2. 6 dikurang 6, ternyata 0. Berarti dapat dipastikan matriks A ini tidak memiliki inverse karena determinannya adalah 0. Ya. Nah, ini teorema terkait dengan inverse ya, di mana A dikali B kalau diinverskan itu sama dengan ketika B diinverskan dikali dengan A inverse-nya. Ya. Nah, ini teorema ini juga ya. Ini pembuktiannya ada di bawah ya. Jadi bagaimana A inverse itu kalau diinverskan lagi menjadi A, iyalah ya. Jadi kayak nih 1/2 diperkan lagi 1/1/2, maka hasilnya adalah 2 ya. Begitupun ini ya. Jadi A inverse kalau diinverskan lagi itu matriks awal. Ya. Kemudian kalau kita punya A pangkat N diinverskan itu sama dengan A inverse dipangkatkan N. Ya, jadi kalau misalnya A pangkat 2 berapa sih inverse-nya? Itu bisa dicari dengan apa? Dengan A diinverskan dulu baru dipangkatkan 2. Sama saja hasilnya, ya. Pembuktiannya ada di bawah. Terus polinomial, matriks polinomial. Jadi suatu matriks itu bisa dimasukkan ke dalam polinomial, disebut dengan matriks polinomial. Contoh, saya punya polinomial seperti ini dan matriks seperti ini. Pertanyaannya, berapakah PA-nya? Ya, berapakah PA-nya? PA-nya adalah dengan cara apa? Dengan cara mengganti seluruh nilai X-nya ini dengan nilai matriks A. Kemudian bagaimana Pak kayak 3 ini kalau dia nggak menempel sama variabel? Maka 3 itu diganti dengan variabelnya, X-nya diganti dengan matriks identitas sesuai dengan A-nya. Karena A-nya ini 2 kali 2 berarti dia menggunakan matriks identitas 2 kali 2, 1, 0, 0, 1. Itu ya. Ya sudah, tinggal masukkan saja ya. A kuadrat ya, kemudian minus 2A, minus 3 matriks identitas. Udah diselesaikan bersama operasinya, diperolehlah hasilnya, yakni matriks 0 ya. Itu namanya matriks polinomial. Nah, kemudian ini ada beberapa teorema ya yang bisa kalian perhatikan gitu ya. Bisa dihafalkan, diperhatikan, silakan saja gitu ya. Teorema-teorema ini ya, salah satunya yaitu ini. Jadi kalau saya punya A inverse A transpose diinverskan, itu sama dengan saya A inverse yang ditransposkan. Ya, jadi misalnya nih, carilah A transpose inverse berapa. Kalian bisa mencari dengan cara seperti ini, atau kalian menginverskan dulu sehingga menjadi A inverse, baru kalian transposkan. Hasilnya sama. Ya, boleh kalian kalau iseng-iseng silakan buktikan gitu ya. Kalau punya matriks silakan ditransposkan, diinverskan, atau diinverskan dulu, ditransposkan, hasilnya sama. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya?
Tidak ada. Cukup jelas, Ya, Kak. Pak. Cukup jelas ya. Tadi kasusnya kayak gini. Ya, saya nanya, ada yang mau bertanya? Nggak ada, diem kan. Oh ya udah berarti aman. Ya udah, saya balik ke halaman Google Meet-nya. Nggak taunya udah keluar. Ya, sungguh tak terduga ya. Jadi nggak apa-apa Salsabila, lain kali kalau memang keluar seperti itu, kalau saya nggak ngerespon di chat, di telepon aja. Nggak apa-apa ya, kasih tahu kalau saya keluar. Baik, Pak. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin cukup sekian pertemuan kita ya. Nanti di minggu ke depan, karena minggu ketiga sudah ya, minggu ketiga sudah kita bahas hari ini, maka di minggu ke depan kita tidak ada perkuliahan ya. Jadi silakan di hari Jumatnya untuk alenya kalian libur ya. Libur kalian, saya nggak libur. Kalau saya tetap bekerja ya, karena saya kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Jadi gitu ya. Jadi karena sudah ada pembahasan hari ini, maka minggu depan silakan kita tidak ada perkuliahan dulu, ale ya, untuk hari Jumat. Baik, sebelum saya akhiri ada pertanyaan terakhir? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat berakhir pekan. Selamat melanjutkan perkuliahan bagi yang ada perkuliahan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.